Walidi, ada Fadilatul Muhtaram wal Mukarram, Ustaz Dayallah, dan semuanya, para asatidz, para sesepuh, para tuan guru. Tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, para alim ulama, para kiai, para sesepuh Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Ahiba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul di permulaan bulan Rabiul Awal, tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati maulid kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kenapa kita merayakan maulid Nabi, saudara? Ada beberapa alasan yang ingin saya sampaikan di tempat ini. Yang pertama, ibadallah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu saat keluar. Ketika Rasulullah keluar, di situ ada halaqah, sekumpulan orang yang berkumpul. Mereka adalah sahabatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah melihat sekelompok orang yang berkumpul dari kalangan sahabatnya, ditanya sama Rasulullah, ma ajlasakum, apa yang membuat kamu duduk di tempat ini? Kata Nabi, saudara, kalian duduk ini ngapain? Kata Rasulullah. Para sahabat itu bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jalasna nadkurullah ala wa nahmaduhu ala ma hadana bil Islam wa ma manna bihi alaina. Kata para sahabat begitu ditanya sama Nabi, ya Rasulullah, kami duduk ya Rasulullah, enggak lain dan enggak bukan untuk menyebut nama Allah, untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam yang diberikan kepada Allah dan atas anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi nanya lagi, Allahi ma'ajrasakum illa Allah. Kata Rasulullah, demi Allah, Nabi sampai minta sumpah, demi Allah, tidak ada yang membuat kalian duduk kecuali itu. Tujuan kalian duduk hanya itu, memuji Allah atas anugerah yang diberikan kepada Allah. Apa kata mereka? Na'am ya Rasulullah, na'am, ma'ajalasana illa Allah. Wallahi demi Allah, tidak membuat kami duduk di tempat ini ya Rasulullah, kecuali itu tadi. Kami duduk untuk menyebut nama Allah dan bersyukur kepada Allah atas anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Para sahabat heran, mereka masuk muka heran, ini ada apa? Kok Rasulullah tiba-tiba nanya seperti itu? Seolah-olah ada yang aneh. Sampai Rasulullah sumpah, saudara, demi Allah, nggak ada tujuan lain kalian duduk kecuali itu. Heran para sahabat. Akhirnya Nabi menjelaskan kepada para sahabat, saudara. Apa kata Nabi? Inni lam astahlifkum tuhmatan lakum, walakin Jibril atani fa akhbarani bi anna Allah yubahi bikumul malaikah.
Kata Rasulullah, aku minta sumpah kepada kalian bukan karena aku nggak percaya kepada kalian, kata Rasulullah. Aku nyumpah kalian bukan karena aku nggak percaya kepada kalian, bukan karena aku curiga kepada kalian, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi aku minta kalian sumpah karena barusan Jibril datang, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril datang, malaikat Jibril ngabari aku, kata Rasulullah, bahwasanya majelis kalian ini, perkumpulan kalian ini adalah perkumpulan yubahi bikumul malaika. Allah membanggakan kalian di depan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu. Manusia, saudara, manusia berkumpul di dunia. Jibril datang ngabarin Nabi, perkumpulannya dibanggakan depan malaikat, saudara. Habib, apa hubungannya dengan maulid Nabi, Habib? Ini kan kita lagi ngerayain maulid. Itu tadi hadis riwayat Sahih Muslim. Apa hubungannya dengan perayaan maulid Nabi, Habib? Kok Habib kutip hadis ini berkaitan dengan maulid Nabi? Saudara, perhatikan baik-baik ya Allah. Tadi Nabi mengatakan ini majelis dibanggakan oleh Allah di depan para malaikat. Kenapa? Karena mereka para sahabat berkumpul menyebut Allah, memuji Allah karena anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Alama manna bihi alaina, atas anugerah yang Allah berikan kepada kita. Saudara, apa yang dimaksud anugerah Allah? Bersyukur kepada Allah atas anugerah yang diberikan kepada Allah. Apa yang dimaksud anugerah Allah? Saudara, anugerah Allah itu banyak. Anugerah Allah banyak. Umur kita anugerah Allah. Nikmat iman anugerah Allah. Nikmat sehat anugerah Allah. Segala nikmat anugerah Allah. Tapi ada satu anugerah yang Allah sebutkan secara spesifik di dalam Al-Quran. Faqala ta'ala, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul 'azim. Apa kata Allah Ta'ala? Maka dalam Al-Quran mengatakan secara spesifik, laqad manallahu 'alal mu'minina, dan Allah telah memberikan anugerahnya 'alal mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Apa anugerahnya? Idh ba'atha fihim rasulan, ketika Allah mengutus di tengah-tengah kita utusannya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Artinya apa, saudara? Tadi majelisnya dibanggakan oleh malaikat kepada Allah depan malaikat karena majelisnya memuji Allah lantaran diberikan anugerah Allah. Sedangkan di Al-Quran secara spesifik yang dimaksud adalah anugerah Allah adalah diutusnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Kalau ada majelis nyebut-nyebut Nabi Muhammad, membanggakan Nabi Muhammad, bersyukur kepada Allah atas Nabi Muhammad, mengenang Nabi Muhammad, maka sudah barang pasti itu majelis merupakan majelis yang Allah banggakan kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Alhamdulillah. Sampai di situ. Di dalam riwayat lain, tadi hadis riwayat Sahih Muslim, ternyata ada riwayat lain, riwayat Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dalam musnadnya. Kalau kita belajar ilmu hadis, Bapak Ibu sekalian, antara satu riwayat hadis dengan riwayat hadis lainnya saling melengkapi, saling menguatkan antara satu riwayat dengan riwayat lainnya. Bahkan kadang-kadang kalau ada satu hadis mujmal dalam satu riwayat, maka mufassal dalam riwayat lain. Global dalam satu riwayat, dirinci, dijelaskan dalam riwayat lain. Tadi di hadis riwayat Imam Ahmad, ketika Allah banggakan majelis di depan para malaikat, ternyata majelis itu karena menyebut anugerah Allah. Apa anugerahnya? Yang dijelasin sama Nabi, saudara. Tapi dalam riwayat lain, riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal, di situ disebutkan ketika para sahabat tadi ditanya oleh Rasulullah,
Kenapa kalian duduk di sini? Apa kata mereka? Jalasna nadhkurullah ala ma hadana lil Islam wa manna alaina bika. Di dalam riwayat sahabat mengatakan kami duduk di sini bersyukur kepada Allah, memuji Allah atas nikmat Islam dan anugerah Allah berupa engkau wahai Nabi Muhammad. Artinya dalam riwayat lain sahabat jelas yang dimaksud anugerah di sini siapa? Rasulullah. Artinya apa? Majelis yang di dalamnya disebutkan nama Nabi, memuji Nabi, bersyukur kepada Allah atas nikmat diutusnya Nabi, disebutkan sifatnya Nabi, bersalawat kepada Nabi. Yang lain enggak bukan saudara. Majelis tersebut termasuk majelis yang Allah banggakan depan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah Allah, udah berapa banyak majelis kita, perkumpulan kita yang bikin Allah murka. Berapa banyak perkumpulan kita yang isinya lalai. Berapa banyak perkumpulan kita yang isinya memancing kemarahan Allah. Berapa banyak perkumpulan kita yang isinya maksiat, yang nyatat malah malaikat mencatat dosa. Berapa banyak duduk-duduk kita, nongkrong-nongkrong kita yang isinya memberatkan kita nanti di yaumul qiyamah. Tapi di bulan Maulid ini saudara, kita berkumpul mengenang Rasulullah, menyebut Rasulullah, memuliakan Rasulullah. Maka kalau biasanya perkumpulan kita malah memberatkan kita di hadapan Allah, maka insya Allah perkumpulan kita pada malam hari ini adalah perkumpulan yang Allah banggakan depan malaikat-malaikatnya saudara. Perkumpulan yang nanti akan membuat kita akan bersaksi di depan Allah untuk membela kita karena baginda Nabi besar Muhammad. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Orang kompak jelas atau tidak? Paham atau tidak? Begitu kita berkumpul nyebut nama Nabi bagus atau tidak? Berkumpul nyebut nama Nabi bagus atau tidak? Berkumpul mengenang akhlaknya Nabi bagus atau tidak? Berkumpul mengenang ajaran Nabi bagus atau tidak? Takbir! Sallu ala Nabi. Itu yang pertama. Kira-kira jelas atau tidak? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, saudara. Yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini saya ceramah masih rada-rada ngegoreng beberapa sekalian. Karena saya kemarin baru habis perjalanan panjang. Ini baru pertama nih. Saya ceramah lagi nih. Kemarin perjalanan panjang 8 hari keliling Hadramaut dari kota Mukalla sampai ke Tarim, balik lagi ke Mukalla, kemudian 2 hari di Mekah, 1 hari di Madinah, baru kemarin sampai kemari. Alhamdulillah, ini pertama kali perdana baru muncul lagi ceramah di kampung baru ini. Makanya masih rada-rada pegel-pegelnya masih berasa. Tapi mudah-mudahan berkahnya semuanya kedapatan insyaallah. Amin ya rabbal. Yang kedua yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini saudara. Kenapa kita merayakan Maulid Nabi saudara? Karena kita pengen dekat sama Rasulullah SAW. Apa kaitannya perayaan Maulid sama dekat sama Rasulullah? Apa hubungannya? Apa korelasinya? Saudara ibadah Allah. Nanti di hari kiamat nggak ada yang bisa selamat kecuali yang dekat sama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada yang bisa selamat sebenarnya. Di dalam sebuah riwayat disebutkan, riwayatnya Imam Abu Nu'aim, riwayat Imam Ad-Darimi sudah, Ad-Dailami, bahwasanya Sayyidatuna Aisyah ketika lagi ngejahit, saat itu saudara bukan kayak sekarang. Kalau sekarang lampu di mana-mana luar biasa terang. Saat itu lampu nggak ada, listrik nggak ada. Rasulullah lagi ngejahit pakaiannya Rasulullah, Sayyidatuna Aisyah lagi ngejahit pakaiannya Rasulullah di malam hari. Ketika Sayyidatuna Aisyah lagi ngejahit, jarumnya jatuh. Saat itu Sayyidatuna Aisyah kesulitan mau nyari jarum itu di mana. Ini gelap gulita, nggak ada listrik, nggak ada lampu. Sayyidatuna Aisyah nyari jarum nggak ketemu, saudara. Akhirnya begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk, saudara, itu ruangan jadi terang benderang otomatis tanpa lampu. Gara-gara cahayanya baginda Nabi, ruangan itu jadi terang benderang.
Sayyidatuna Aisyah berhasil menemukan jarum tadi. Akhirnya diambil itu jarum, Sayyidatuna Aisyah bilang, lihat terang-terang ruangan dengan kedatangan Nabi. Akhirnya apa kata Nabi Aisyah? Al-wail, thumma al-wail, thumma al-wail, liman huriman nazar ila hadal wajah. Kata Rasulullah kepada Sayyidatuna Aisyah, wahai Aisyah, al-wail, celaka wahai Aisyah. Al-wail, celaka wahai Aisyah. Thumma al-wail, sungguh celaka wahai Aisyah. Siapa yang celaka? 3 kali Nabi sebut celaka. Liman huriman nazar ila hadal wajah. Celaka bagi orang yang Allah haramkan untuk memandang wajah ini. Nabi nunjuk kepada dirinya, yaitu wajah baginda Nabi besar Muhammad. Maka ada keselamatan. Nanti di hari kiamat, hari yang begitu genting, saudara. Anak kita yang kita besarkan, istri kita yang kita nafkahi tiap hari banting tulang, saudara. Orang-orang di sekitar kita yang kita cinta. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Di hari itu anak, saudara, teman ninggalin kita, saudara. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing mikirin dirinya. Udah gak peduli sama orang lain, nafsi, nafsi. Yang penting bagaimana caranya saya selamat, saudara. Jangankan anak-anak kita, bahkan para nabi. Dalam hadis riwayat Sahih Bukhari, ketika hari kiamat begitu genting luar biasa. Genting luar biasa. Semuanya ketakutan, udah gak ada yang mikirin orang lain. Yang dipikirin dirinya sendiri. Rame-rame orang berbondong-bondong datang ke Nabi Allah Adam alaihissalam. Wahai Adam, engkau manusia pertama, tolong kami, berikan syafaat kepada kami. Dengan harapan Nabi Adam bisa nolong. Apa jawaban Nabi Allah Adam? Ghadibal yawm Rabbuna lam yaghdab qablahu wa la ba'dahu mithla. Kata Nabi Allah Adam, saya tak bisa nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Hari ini Tuhan kita murka. Kemurkaan yang terjadi hari ini tidak pernah terjadi sebelumnya, kata Nabi Allah Adam. Dan kemurkaan ini tidak pernah terjadi selanjutnya. Allah murka, nafsi-nafsi. Nabi Allah Adam angkat tangan. Gak bisa ngapa-ngapain saat itu Nabi Allah Adam alaihissalam. Idhabu ila Nuh. Nabi Allah Adam nunjuk Nabi Allah Nuh. Kembali ke Nuh. Sono buru-buru kepada pergi ke Nabi Allah Nuh. Minta tolong ke Nabi Allah Nuh. Rame-rame orang berangkat ke Nabi Allah Nuh. Wahai Nabi Allah Nuh, engkau dipuji oleh Allah dengan Al-Quran. Allah dipuji oleh Allah. Berikan kami syafaat. Tolong kami. Dan mungkin keadaannya, saudara. Begitu minta tolong Nabi Allah Nuh, jawabannya sama. Ghadiba Rabbuna al-yawm lam ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lam yaghdab ba'dahu mithlah. Allah murka, Allah marah dengan kemarahan yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan sesudahnya. Nabi Allah Nuh pun demikian, nafsi-nafsi, udah sendiri-sendiri. Dhahabu ila Ibrahim, pergi sama ke Nabi Allah Ibrahim. Begitu pula Nabi Allah Ibrahim sama nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Nabi Allah Ibrahim nyuruh pergi sama ke Musa. Nabi Allah Musa jawabannya sama, nafsi-nafsi. Nabi Allah Musa mengatakan pergi ke Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa sama-sama jawabnya nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Udah masing-masing ada yang berani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi Allah Isa mengatakan idhabu ila Muhammad. Idhabu ila Muhammad. Mau ada yang sholawat ya? Idhabu ila Muhammad. Idhabu ila Muhammad. Pergi ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rame-rame mereka pergi ke Nabi Allah Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad begitu didatangin, saudara. Nabi Muhammad enggak nolak. Ini hadis riwayat Sahih Bukhari. Nabi Muhammad enggak nolak. Nabi Muhammad langsung sujud di bawah arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Allah Muhammad sujud, saudara, akhirnya apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa. Angkat kepalamu, minta kepada Allah, engkau akan diberikan, engkau diberikan kuasa untuk syafaat. Berikan syafaat kepada umatmu, saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad angkat kepalanya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, ummati, ummati. Kata Rasulullah, umatku,
umatku kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu hari nggak ada yang selamat kecuali yang dekat dengan Rasulullah. Yang paling dekat sama Rasulullah itu hari paling selamat sudah. Yang paling bisa akses Rasulullah itu hari paling selamat sudah. Maka kadang kita mikir Bapak Ibu sekalian, jangankan Rasulullah. Kemarin ada ulama besar datang mulia Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh bikin acara di Cidodo. Yang hadir luar biasa dari ujung ke ujung, dari Kebayoran sampai Permata Hijau, orang luar biasa saudara. Itu orang Jakarta rata-rata yang hadir. Pengen nggak salaman sama Habib Umar? Ngelihat langsung pengen apa ada? Susah nggak tadi? Baru Habib Umar. Mau lihat aja susah, mau salaman susah. Bagaimana dengan Rasulullah? Yang kumpul pada saat itu sedunia, saudara, dari umat-umat terdahulu sampai akhir zaman. Kayak kita, Hanifal Abbas, yang amalannya nggak ada apa-apa, maksiatnya banyak. Bagaimana mau ngadep Rasulullah nanti di hari kiamat, saudara? Bagaimana caranya bisa sampai ke Rasulullah? Buat minta syafaatnya Rasulullah. Dengan amal kita yang pas-pasan luar biasa, rasa-rasanya jauh, saudara. Belum lagi di sekeliling Rasulullah ada barisan para nabi. Para nabi aja sebagian ulama mengatakan ada 124.000 nabi. Belum lagi di sekeliling Rasulullah nanti ada barisan para rasul. Belum lagi di sekeliling Rasulullah nanti ada barisan para sahabat yang dikatakan oleh ahli hadis jumlah sahabat di zaman Nabi lebih dari 100.000 sahabat. Belum lagi ada barisannya Ahlul Bait. Belum lagi barisannya tabi'in. Belum lagi barisannya ulama, belum lagi barisannya aulia, belum lagi barisannya sholihin. Kita di mana? Bagaimana caranya kita mau ngadep Nabi itu hari, saudara? Padahal kita cuma bisa selamat kalau ketemu dengan Nabi, kalau bisa diselamatkan dengan Nabi, kalau ditolong sama Nabi. Tapi jangankan mau ditolong Nabi, mau ketemu Nabi aja susah, saudara. Jauh barisannya. Ahibahil kiram, di sini fungsinya kita ngadain maulid, saudara. Di dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awlan nasi di yaumil qiyamah, aktarukum salatan alayya." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang paling berhak denganku nanti di hari kiamat adalah yang paling banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Itu yang paling berhak nanti di hari kiamat, saudara. Al-Imam Ibnu Hibban radhiyallahu anhu ketika beliau mengutip hadis ini sampai-sampai dikasih judul babnya, kata Imam Ibnu Hibban bahwasanya yang paling dekat nanti di hari kiamat kedudukannya sama Rasulullah, yang paling banyak di dunia sholawat sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib, kok bisa? Bagaimana caranya, Habib? Kok bisa kita banyak sholawat dekat sama Nabi? Saya kasih perumpamaan yang gampang, Pak Bu. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, "Fa aina ma kuntum fasallu alayya fa inna salatakum tablughuni." Dimanapun kalian berada, kata Nabi, fasallu alayya, maka salawatlah kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni, karena salawat kalian, kata Rasulullah, akan sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad. Di dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat yang pendengarannya menjangkau seluruh dunia, yang pandangannya menjangkau seluruh dunia. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Sakhawi ahli hadis dalam kitabnya Al-Qaulul Badi' fi shalah fi salati 'ala Nabi Syafi'. Al-Imam Al-Hafiz Sakhawi sejaman dengan Suyuti. Di situ disebutkan bahwasanya Allah menciptakan yang namanya malaikat. Ini malaikat pendengarannya menembus seluruh manusia, pandangannya menembus seluruh manusia. Ini malaikat kerjaannya cuma satu. Apa kerjaannya? Kalau dia dengar dan dia lihat ada orang yang sholawat kepada Nabi, dia lapor kepada Nabi Muhammad. Bahkan yang dilaporin bukan cuma nama yang sholawat, namanya sama nama bapaknya.
Fulan ibnu Fulan. Makanya sebagian ulama mengatakan orang kalau sholawat termasuk bentuk bakti kepada orang tua. Kenapa? Gara-gara dia sholawat namanya disebut di depan Rasulullah SAW. Fulan ibnu Fulan. Malaikat ini kerjanya cuma laporan sama Rasulullah, ya Rasulullah. Fulan ibn Fulan sholawat kepadamu ya Rasulullah. Fulan ibn Fulan dari kampung baru, dari Musola Al-Ma'mur, sholawat kepadamu ya Rasulullah. Rasulullah jawab sholawat kita. Bukan hanya Rasulullah, tapi Allah jawab setiap sholawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Saudara, saya kasih perumpamaan yang gampang, yang sederhana aja. Pengen nggak ketemu Mahir Rizik? Pengen nggak? Susah nggak? Dikenal pengen apa nggak? Susah nggak? Boro-boro. Kemarin aja lebaran, itu beliau open house 7 hari. Dalam 1 hari 2 kloter open house. 1 kloter yang datang lebaran, 1 kloternya 1.000 orang. Sehari open house sekarang ini belum hitung orang yang lagi mudik, ini belum deh. Open house 7 hari, 1 kloternya 1.000 orang, 2 kloter 2.000 orang, 7 hari turut-turut. Hari ke-7 badan beliau sampai kerang turun, saudara. Kebanyakan salaman. Susah, mau dikenal susah kita. Saking banyaknya orang. Dikerumungin orang yang pengen dekat, yang pengen kenal sama ulama kita, sama guru-guru kita. Nggak gampang, sampai kenal apa dekat, saudara. Tapi andai kata, saya kasih contoh andai kata, ada salah satu di antara kita di sini ikut pengajian beliau saban minggu atau saban sebulan sekali. Ikut pengajian, minggu pertama ikut pengajian Beb, selesai pengajian salaman, nitip hadiah Beb, ini ada hadiah buat antum. Oh, masya Allah, tabarakallah, terima kasih banyak sekali, mungkin belum ingat saudara. Minggu berikutnya begitu lagi. Selesai pengajian, cium tangan Beb, ini ada hadiah sedikit buat antum. Baru 2 kali nih, oh mungkin masih lebih dulu, oh terima kasih banyak, jazakallah khair, masya Allah, tabarakallah. Minggu ketiga, habis selesai pengajian, nyamperin lagi salaman. Beb, ini hadiah buat antum Beb. Kira-kira Habib pernah apa kagak tuh? Masya Allah dikasih mulut. Mulai nanya, namanya itu siapa? Oh namanya Ahmad Beb. Ahmad bin siapa? Oh Ahmad bin Sobri Beb. Oh ya jazakallah khair, terima kasih banyak. Minggu keempatnya begitu lagi. Datang ke beliau, Habib, selesai pengajian cium tangan Beb, ini ada hadiah buat antum. Hanya kayak kenal ente. Ente siapa? Namanya Ahmad. Oh iya Ahmad. Oh iya makasih banyak jazakallah khair. Minggu kelimanya begitu lagi, saudara. Selesai pengajian cium tangan Beb. Ini ada buah hadiah buat antum Beb. Masya Allah, itu Ahmad bin Sobri kan nama ini namanya. Udah minggu kelima, saudara. Minggu ke-6 datang lagi. Beb, ini Beb ada hadiah buat antum. Masya Allah, belum disebutin Ahmad bin Sobri, saudara. Minggu ke-7-nya mau salaman lagi. Belum salaman dari jauh. Ente Ahmad bin Sobri, ahlan wa sahlan. Kira-kira sampai sini paham apa kagak? Paham apa kagak? Tadi saya jelasin hadiah. Rasulullah SAW. Sahabat ada yang sholawat kepada Rasulullah, sholawatnya sampai kepada Rasulullah. Bahkan dalam Al-Imam As-Sakhawi meriwayatkan ada satu malaikat yang tugasnya fokus ngelapor. Kalau ada orang yang sholawat sama Nabi, dilaporin. Fulan ibni Fulan usalli wa yusallimu alaika ya Rasulullah. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Tapi kalau 1000 kali, apa iya Nabi akan langsung? Sehari 1000 kali sholawat sampai ke Nabi. Berarti sehari 1000 kali itu nama bisa torin ke Nabi, saudara. Berarti sehari 1000 kali itu nama malaikat sebutkan nama Nabi. Apa nggak kenal Nabi, saudara? Di dalam Sahih Muslim, Rasulullah mengatakan, Inni la a'rifu hajaran bi Makkah tusallimu alayya qabla an ub'ath wa inni la a'rifuhu al-an. Kata Rasulullah ketika di Madinah, dulu ketika aku di Mekah, kata Rasulullah, sebelum aku diutus, aku tahu ada satu batu. Itu batu kalau aku lewat dia salam kepadaku. Ini
Ini termasuk irhasat yang terjadi kepada Nabi saudara. Irhasat ini seperti karamah, amrun khariqun lil adat yang terjadi untuk seorang nabi sebelum dia diutus jadi nabi. Irhasat. Kata Nabi, aku tahu dulu ketika aku di Mekah sebelum diutus jadi nabi, ada satu batu. Setiap aku lewat itu batu selalu salam kepadaku. Rasulullah. Aku lewat batu itu salam kepadaku. Inni la aliful an. Kata Rasulullah, aku sungguh tahu batu itu yang mana, saudara. Kalau batu salam sama Rasulullah, benda mati dikenali sama Nabi, saudara. Apa iya kita 1000 kali sehari nyebut Nabi dan dikenal sama Nabi, saudara? Ya Allah, yang sering sholawat sama Rasulullah, besok di hari kiamat ada sinyal khusus di hadapan Nabi Muhammad. Ada cahaya pancaran khusus di hadapan Rasulullah yang bikin kita berharap gara-gara cahaya itu tidak dikenali nama Rasulullah. Gara-gara cahaya itu kita dapat syafaat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Maka ibadah Allah, saudara, biasain dari sekarang, biasain. Jangan pernah luput sholawat kalau dengar namanya baginda Rasulullah. Jangan luput sholawat, gerakin di tulisan, saudara, gerakin. Ini bulan Maulid nih. Kita orang Betawi bulan Maulid itu bukan di Rabiul Awal, sampai Sya'ban undangan Maulid masih ada, saudara. Agar rapi-rapi. Jangan sampai dari Maulid ke Maulid kita pulang nggak ada hasilnya. Haram. Kita keluar dari bulan Maulid kalau nggak tambah dekat sama Rasulullah SAW. Minimal kalau kita belum bisa banyak sholawat di rumah, maka jadikan perayaan Maulid ini momen terbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad agar makin dekat sama Nabi Muhammad. Kita nggak bisa ngandelin amal kita, saudara. Kalau mau ngandelin kedekatan jauh barisan kita di sebelah mana? Jauh barisan kita, saudara, nanti di yaumul qiyamah. Semuanya berebut mau ketemu Nabi. Tapi yang kita harapkan dengan sholawat yang kita baca, ada sinyal yang mengenalin kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu, saya nggak panjang lebar, saudara, sebab saya setelah ini langsung saya Sohibul Bait di Kelapa II di Majelis Al-Bahjah, itu tempat bimbing saya. Saya di situ Sohibul Bait, Habib Ahmad kakak saya, kakak sepupu saya. Saya nggak bisa panjang lebar lagi, Bapak Ibu sekalian. Kita tutup majelis ini sebelum nanti dilanjutkan baca Maulid, sama-sama kita baca sholawat dengan niat insya Allah sholawat yang kita baca pada malam hari ini bikin kita besok dikenal sama Rasulullah SAW. Bikin besok kita dekat sama Rasulullah SAW. Dan kita doain mudah-mudahan berkatnya sholawat Indonesia diberkati oleh Allah, dikasih pemimpin yang baik oleh Allah, dan mudah-mudahan berkat sholawat saat ini ada saudara-saudara kita yang lagi susah di Batam, di Rempang, lagi luar biasa mendapatkan perlakuan yang zalim. Dia dipaksa untuk meninggalkan daripada tanah turun-temurunnya. PBNU udah protes, Muhammadiyah protes, GNP, FPA 2 FPI, semuanya sepakat protes, saudara. Tapi saat ini masih terus berjalan. Kita doain, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di Rempang, Batam, yang lagi mau digusur, mudah-mudahan mereka dapat pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang niat jahat pernah Allah kasih hidayah, insya Allah. Kalau memang Allah tak kasih hidayah, Allah udah catat nggak akan dapat hidayah, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah. Mereka-mereka yang pengen bikin susah orang miskin dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi bi sirril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo sama-sama semuanya kita shalawat tasbih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghil bil zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina wa ashghil الظالمين وأخرجنا من بينهم
سالمين وعلى إن صلى الله ربنا أحمد المصطفى إن صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على وأشغلني الظالمين اللهم وأشغلني الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى takbir takbir sallu ala nabi. Ini saja saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya minta jangan ada yang bubar sampai acara betul-betul selesai. Setuju? Setuju? Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.